Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumil waqi'ah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Sabbaker, kali ini kami tim muhasabah jasmani dan rohani akan berusaha menjelaskan sedikit perbedaan antara jin dan setan. Ya, kadang-kadang diri kita tersebut itu bertanya-tanya, ya, jin itu sebetulnya apa? Setan tersebut itu sebetulnya apa? Nah, kita kadang-kadang bertanya, ya, kemudian siluman itu juga apa? Kadang-kadang diri kita tersebut itu seolah-olah dibuat bingung oleh tiga karakter yang melekat pada makhluk ciptaan Allah ini. Berarti kadang-kadang diri kita tersebut itu bingung. Ya, katanya di situ ada sosok siluman, ya. Kemudian di situ ada sesosok jin. Ya, kemudian di situ ada sesosok setan. Ini yang paling kita dibuat bingung, seolah-olah tiga makhluk tersebut itu mempunyai tiga jenis yang berbeda-beda. Ya, padahal hakikatnya tiga makhluk tersebut itu sebetulnya adalah satu makhluk. Cuma penyebutannya saja itu adalah berbeda-beda. Ya, kadang-kadang diri kita tersebut itu memberikan statement atau memberikan pemahaman kalau jin, kemudian setan, kemudian siluman itu berbeda-beda. Itu sebetulnya itu sama. Ya, sebetulnya itu sama. Seperti halnya diri kita. Ya, kita tersebut itu mengartikan bahwa siluman tersebut itu adalah beda golongan, kemudian jin juga beda golongan, kemudian setan juga termasuk beda golongan. Ya, kali ini kami akan membahas tentang yang namanya siluman. Ya, siluman itu sebetulnya pada hakikatnya adalah jin. Berarti siluman tersebut itu masih tergolong golongan jin juga. Berarti misalkan di situ itu ada yang namanya siluman harimau. Ya, mungkin di situ juga ada siluman ular, mungkin di situ juga ada siluman kera, atau mungkin di situ juga ada siluman buaya. Itu pada hakikatnya sebetulnya adalah sebuah jin, ya, yang menyamar dirinya sebagai hayawan. Itu seperti itu. Makanya kadang-kadang siluman, jin itu sebetulnya satu makhluk, ya, tetapi dia tersebut itu bisa menyerupai kepada apa yang dikehendakinya. Itu seperti itu. Berarti misalkan di sebuah sungai misalkan itu ada yang namanya siluman buaya. Berarti itu adalah jin juga. Berarti itu adalah jin, ya, yang menyerupai dirinya itu sebagai hayawan. Ya, kemudian manusia tersebut itu menyebutnya sebagai siluman. Itu seperti itu. Berarti siluman yaitu jin, ya, yang menyerupai hayawan pada umumnya. Ya, contoh misalkan ada hayawan yang berbentuk jin yang berbentuk buaya, kemudian dinamakan siluman buaya. Kemudian ada jin yang menyerupai kuntilanak, ya, kemudian itu dinamakan setan. Itu beda lagi, ya. Makanya di sini kami itu memberikan pemahaman, ya, bahwa jin tersebut kemudian siluman tersebut itu sebetulnya itu sama. Ya, siluman itu adalah jin yang menyerupai hewan pada umumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah jin, ya. Jin tersebut itu diambil dari kata-kata jannah. Ya, yang artinya jannah tersebut adalah jannah, ya, jannah bukan jannah. Kalau jannah tersebut itu surga, tapi kalau jannah ini adalah mempunyai arti menutupi. Ya, mempunyai arti menutupi. Ya, menutupi apa? Ya, bahwa jin tersebut itu adalah bisa menutupi dirinya, ya, atau jin tersebut itu bisa tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Ini yang perlu kami jelaskan, ya, karena perwujudan jin tersebut itu sebetulnya tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya, kecuali orang tersebut itu sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu kebatinan ataupun ilmu kasyaf, ya, itu sudah diberi. Itu seperti itu. Berarti jin ya itu adalah
apa? Jin tersebut itu adalah apa? Anak cucu dari iblis. Ya kalau jin tersebut itu sepelan lah cara kasarnya anaknya iblis. Ya kalau jin itu diciptakan ya dari nenek moyangnya itu adalah iblis. Ya tapi kalau manusia itu beda lagi. Ya kalau manusia itu nenek moyangnya adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini perbedaannya. Ya di sini kenapa di sini tersebut jin tersebut itu bisa dikatakan setan, jin tersebut itu bisa dikatakan siluman. Itu tergantung penempatan jin tersebut itu di mana. Ya, sedangkan penciptaan jin, penciptaan manusia tersebut itu tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, katanya kan seperti ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, aku ciptakan jin dan setan itu tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, Allah berfirman seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwa jin bahwa manusia itu adalah makhluk yang bisa dikatakan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah sebetulnya itu tidak menciptakan jin, Allah tidak menciptakan manusia, itu tidak lain hanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang ada jin yang tidak beriman, kemudian ada manusia yang tidak beriman, itu seperti itu. Berarti perbedaan jin tadi, siluman tersebut itu adalah jin. Ya kalau jin tersebut itu dari kata-kata jannah yang artinya menutupi atau gelap, ya bahkan tersembunyi, itu seperti itu. Kemudian setan, ya ini kami yang ketiga ini setan. Karena setan tersebut itu adalah sebuah sifat. Pada dasarnya setan tersebut itu sifat. Ya, yang sifatnya tersebut itu bisa melekat di dua alam atau di dua makhluk. Ya, setan tersebut itu adalah sifat. Ya, setan disebut diambil dari kata-kata syaiton yang artinya itu jauh. Ya, setan tersebut ini bisa masuk di dalam dua makhluk, bisa masuk kepada jin, bisa masuk kepada manusia. Berarti kalau orang, berarti pada hakikatnya orang itu bisa menjadi setan. Ya, orang tersebut itu bisa menjadi setan kalau sifat orang tersebut atau watak orang tersebut itu jauh. Jauh dari apa? Ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya karena jin, karena setan, ya karena jin kemudian manusia itu diciptakan itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua makhluk ini antara jin ya kemudian manusia ini bisa dibedakan. Ya makanya ada jin muslim, ada jin kafir, yaitu karena yang membedakan adalah setan yang ada di dalam tubuhnya atau watak sifat yang menyifati kepada golongan jin dan golongan setan tadi. Itu seperti itu. Berarti manusia juga bisa ganti setan. Ya, kemudian jin juga bisa ganti setan. Itu seperti itu. Karena tergantung letak sifat tersebut itu jatuhnya itu kepada siapa. Ya, berarti manusia juga walaupun toh masih hidup itu bisa dikatakan setan kalau mereka tersebut itu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala atau melanggar semua yang diperintahkan. Karena setan tersebut itu adalah sifat yang bisa menyifati jin, yang bisa menyifati seseorang atau seorang manusia. Berarti jin itu bisa jadi setan. Ya. Jin kesetanan itu juga ada, manusia kesetanan itu juga ada. Ya, beda dengan kuntilanak, beda dengan pocong, beda dengan tuyul dan lain sebagainya. Kalau mereka itu sebetulnya itu adalah jin. Ya, jin lah. Mereka itu jin. Tetapi pada halayak umum yang ada di Nusantara ini, bahkan di seluruh dunia, kalau melihat makhluk halus itu langsung bilangnya itu setan. Ya karena jin tersebut itu sudah mempunyai karakternya setan. Ya berarti jin tersebut itu ganggu. Ya kalau jin tersebut itu ganggu kepada manusia, ya kemudian dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti jin tersebut itu sudah disifati oleh setan atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Berarti misalkan adanya kuntilanak, kemudian adanya pocong, kemudian adanya wewe gombel, kemudian adanya genderwo, itu sebetulnya jin yang menyerupai makhluk astral yang ada di
sekitaran sini. Itu seperti itu. Misalkan ada orang yang meninggal kemudian melihat arwahnya itu gentayangan, itu sebetulnya jin yang menyerupai orang tersebut yang bertujuan untuk menyesatkan orang yang ada di sekitaran situ. Itu seperti itu. Berarti jin tersebut ya itu adalah sesosok ya yang artinya jin tersebut itu adalah jannah ya, yang artinya itu menutupi. Mereka tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi mereka bisa melihat manusia. Ini seperti itu perbedaannya. Berarti perbedaan jin dan setan, kalau setan itu adalah sebuah sifat yang bisa menyifati kepada manusia ataupun kepada jin, tapi kalau jin ya itu adalah sebuah makhluk. Ya makanya seperti itu. Makanya diri kita tersebut itu kadang-kadang diri kita membaca Al-Qur'an, kemudian ada sebuah sebuah ayat yang menerangkan wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Ya, makanya ini bukan dari golongan jin ya, bukan dari golongan jin tetapi dari golongan setan. Ya karena setan karena jin itu diciptakan itu sama seperti manusia. Mereka berkoloni, mereka bergerombol, mereka beribadah karena jin itu adalah makhluk, tapi kalau setan itu adalah sebuah sifat yang bisa menyifati dua makhluk yaitu manusia ataupun jin. Makanya ada orang bisa anak bisa memukul kepada orang tuanya, kemudian orang tua misalkan membunuh anaknya, itu hakikatnya itu adalah setan. Ya, mereka itu sudah dirasuki, mereka tersebut itu sudah dimasuki sifat yang berupa sifat setan tadi, yang artinya itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Berarti perbedaan antara jin dan setan itu jelas beda sekali. Kalau setan itu adalah sebuah sifat, kalau jin tersebut itu adalah sebuah makhluk. Ya, bedanya kalau seperti itu. Ada lagi keterangan kalau jin tersebut itu bisa Islam kemudian bisa kafir juga. Kalau kafir itu pasti disebutnya setan. Kalau jin tersebut itu bisa Islam, kalau Islam bisa disebut itu sebagai jin muslim. Itu seperti itu. Makanya jelas beda. Kalau setan itu sifat, kalau jin itu adalah sebuah makhluk, sesosok makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diri kita tersebut itu harus yang namanya membaca Al-Qur'an, membaca zikir kepada Allah yang tujuannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Tujuannya tersebut agar diri kita tersebut itu terhindar dari gangguan setan tadi ya. Berarti godaan setan tersebut itu timbul masuk kepada sifat. Berarti jin tersebut itu juga bisa disifati setan tadi. Berarti setan itu sifat yang bisa melekat di dua makhluk, bisa bersifat kepada yang namanya manusia, bisa bersifat kepada jin tadi ya. Makanya ada yang namanya manusia itu kemasukan setan ya, padahal setannya adalah sebuah sifat yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian ada jin yang kesetanan, itu juga ada ya, karena sifatnya setan itu adalah sifat yang bisa menyifati jin, yang bisa menyifati setan. Berarti misalkan ada kuntilanak, ya berarti otomatis itu jin. Ya, atau bisa disebut langsung setan, bisa. Ya karena setan tersebut itu sudah sudah mempengaruhi sifat jin tadi. Ya kemudian jin tadi itu menyerupai setan misalkan, maka disebut kuntilanak tersebut itu setan. Padahal aslinya kuntilanak kemudian pocong itu adalah jin, siluman juga itu jin. Ya berarti antara jin, siluman, setan itu sebetulnya ada perbedaan dan ada persamaan. Kalau jin dan siluman itu sama, cuma beda pengucapannya saja. Tapi kalau setan itu sifat yang bisa menyifati jin dan setan, jin dan manusia. Berarti jelas berbeda lah antara jin dan setan. Makanya diri kita tersebut itu harus ta'awud, harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita tersebut itu
dijauhkan dari sifat-sifat setan tadi ya. Makanya diri kita tersebut itu membaca Al-Quran ya, tujuannya diri kita tersebut membaca Al-Quran itu fasta'id billah minasyaitonir rajim, yang tujuannya itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang berupa sifat yang bisa menyifati diri kita, yang bisa menyifati jin, yang bisa menyifati keluarga kita, sehingga kita berperilaku yang tidak sewajarnya. Itu seperti itu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.